Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izar rusulu uqitat. Apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Ayat ini bersanding dengan ayat yang mengatakan bahwa ruh-ruh dan para malaikat berbaris. Ini artinya sudah sampai kepada tahap penghisaban. Jadi ketika gunung-gunung itu dihancurkan, lalu kemudian seluruh makhluk, jin, malaikat, manusia, setan, marakayangan sekalipun itu seluruhnya Allah matikan. Lalu kemudian Allah melompat, dan ketika apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, baik Sunni maupun Syiah meyakini jumlah rasul itu adalah berjumlah 124.000 dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Adapun di dalam Sunni mereka, karena di Sunni ini nih senang sekali itu mengelompok-melompokkan yang besar, yang kecil, yang sedang, itu senang sekali mainannya. Gak apa-apa, jadi terlihat lebih rapi. Jadi yang besar itu ada 25 nabi versi mereka. Di dalam Syiah juga paham betul apa maunya Sunni. Namun ada kesepakatan di antara mereka itu adalah jumlah rasul dan nabi itu kurang lebih berjumlah 124.000. Itulah yang Allah maksudkan ruh-ruh mereka itu berbaris dengan ruh-ruh para malaikat, para tentaranya Allah. Jadi nanti ketika kita melihat rasul-rasul yang berjumlah seperti, wah itu rasul aku, wah itu nabiku yang telah mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang kebaikan, begitu. Ada saatnya nanti Allah memberikan bocoran dunia kuantum ketika rasul-rasul itu telah ditetapkan waktunya. Siapa yang mendengar mereka waktu mereka berjuang dulu? Siapa yang membantu mereka waktu mereka berjuang dahulu? Begitu. Jadi hidup ini udah paling apes, udah paling sial, udah paling bapuk itu kalau selama kita hidup itu, apalagi pas di zaman para rasul dan para nabi, terus kita menjadi musuh mereka. Yang paling sial itu di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Abu Lahab, sepupuan dengan Muhammad, dengan kedengkiannya, dengan kelicikannya, dengan iri hatinya luar biasa itu. 1 kali 24 jam dengan istrinya, seperti membawa kayu bakar. Di dalam istilah mereka itu seperti selalu membawa kedengkian, keirian. Bagaimana memfitnah Rasulullah, menuduh Rasulullah, menyakiti Rasulullah baik fisik maupun mental. Jadi kalau kalian ketemu orang-orang semacam itu di zaman sekarang, jangan sombong. Tahun 2021 masih ada orang semacam itu, ya ada. Jangan dikira teknologi kita ini udah paling canggih. Di zaman-zaman dulu itu lebih canggih bahkan mungkin. Sekarang bisa mendirikan sebuah apartemen, sebuah bangunan-bangunan yang mewah seperti zamannya Nabi Saleh kalau tidak salah. Bisa tidak? Silakan kalau bisa, tapi terbuat dari emas. Zaman dulu itu terbuat dari emas. Lalu di depan gerbang-gerbangnya itu dewa-dewa mereka, sembahan-sembahan mereka.
Kita akan selalu menemukan itu orang yang membawa kayu bakar, selalu membawa kedengkian, keirian, tidak bisa melihat orang senang, tidak bisa melihat orang bahagia. Yang harus bahagia, yang harus senang hanya dia. Gitu. Dan itu adalah kelakuannya Abu Lahab. Makanya kalau ketemu orang semacam itu, wah Abu Lahab itu, hati-hati. Itu tidak bisa disadarkan. Meskipun yang dia benci, yang dia dengki itu sudah jatuh nyusep, udah luar biasa menderita, tetap itu tidak bisa hilang kayu bakar itu. Makanya hukumannya adalah ditelan bumi sampai sekarang, sampai detik ini. Seluruh ahli tafsir, entah itu Sunni, Syiah, tai kucing segala macam, itu meyakini Abu Lahab itu sedang menjerit sampai detik ini, dimakan bumi, di perut bumi. Karena Al-Quran sendiri yang menjadi hujah bagaimana itu apesnya, sialnya itu. Bodoh. Masih mending Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mastermind. Makanya bisa dibilang itu gurunya Rasulullah juga. Karena di dalam ilmu kebijaksanaan, musuhmu itu adalah gurumu dalam bentuk yang tidak terlihat. Karena ketika musuhmu itu pintar, ketika musuhmu itu luar biasa keren, ketika musuhmu itu luar biasa cerdas, mau tidak mau kau harus terus meningkatkan kepintaran, kecerdasan. Dan Abu Sufyan itu luar biasa. Makanya ketika seluruh Arab sudah kalah pasukannya, jangan sentuh Abu Sufyan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya Rasulullah mengatakan gitu, jangan sakiti dia, dia sudah kalah. Dan mau tidak mau Abu Sufyan memeluk agama Islam. Pintar dia, luar biasa pintar, cerdik, licik. Kalau di zaman sekarang ini dalam dunia politik namanya poker face, tuh musuh politiknya Rasulullah. Kalau mau belajar tentang Rasulullah itu jangan hanya Rasulullahnya saja, musuhnya juga harus dipelajari. Bagaimana berbeda mukanya ketika di hadapan Rasulullah, tidak menampakkan permusuhan, tapi di belakang luar biasa bagaimana cara menghancurkan Rasulullah tanpa terlihat bahwa dia mastermindnya. Aku ini pusing setiap aku menyuruh orang untuk menghasut Rasulullah, untuk mencoba Rasulullah itu agar meyakini bahwa Tuhannya itu tidak benar, bahwa Tuhannya itu salah. Malah mereka memihak Rasulullah, malah mereka menjadi Islam. Pusing aku ini. Abu Sufyan pernah berkata seperti itu. Begitu. Dan kelak itu 124.000 itu ruh yang luar biasa Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Muhammad, berjumlah 124.000 berbaris dengan cahaya yang luar biasa berkilau. Akan terlihat itu cahaya Muhammad. Mungkin nanti kita bersama para wali-wali kita akan menghadap Muhammad. Mungkin yang Syiah akan bersama Husain, mungkin yang Sunni akan bersama Abu Bakar, mungkin pecinta Umar akan bersama Umar, pecinta Utsman akan bersama Utsman. Begitu. Telah dijanjikan waktunya, wahai kau rasul-rasulku, wahai kau nabi-nabiku, bawalah pengikut-pengikutmu ke hadapan. Akan kupermudahkan jalanmu untuk menuju ke pahala yang terbaik, namanya surga. Ini satu clue nih. Siapapun yang bisa melihat wajah Rasulullah di hari penghisapan, bergembiralah. Kalangan ahli tafsir Sunni maupun Syiah itu sudah paham. Wajah Rasulullah adalah wajah syafaatmu.
11-12 dengan Al-Quran yang telah diterangkan sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin.